Malam itu angin kampung berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Di bawah cahaya redup lampu teras rumah Joglo tua, Raka, remaja 19 tahun, dengan jaket denim dan rambut gondrong setengah acak, menatap punggung seorang wanita yang tengah menyiram tanaman. Ia tahu rasa ini salah, tapi setiap malam ia selalu kembali. Selalu untuk dia, Tante Rini, Raka Prasetyo, cowok remaja asal Surabaya, 19 tahun, sedang libur semester dari kuliah di Malang. Dikenal kalem, tapi dalam hatinya ada gejolak yang sulit ditebak. Tinggal di kampung karena disuruh orang tuanya bantu nenek selama liburan. Rini Wijayanti, tante usia 38 tahun, janda sejak 5 tahun lalu, tinggal sendirian di rumah kampung sebelah rumah nenek Raka. Cantik natural, tubuh padat, dan punya aura keibuan yang bikin orang betah. Bu Sulastri, nenek Raka, orang lama kampung itu yang suka nimbrung urusan tetangga. Mamet, teman masa kecil Raka yang masih tinggal di kampung. Sering jadi tempat curhat dan pengalihan Raka kalau hati lagi nggak karuan. Sejak pindah ke kampung buat bantu nenek, Raka merasa hidupnya berubah pelan-pelan. Bukan karena sepi atau jaringan internet yang lelet, tapi karena kehadiran satu sosok, Tante Rini. Rumahnya cuma beda satu pagar. Suaranya lembut tiap menyapa, senyumnya hangat tiap bertemu mata, dan bau tubuhnya. Entah kenapa selalu tercium di angin sore. Awalnya Raka cuman bantuin angkat galon atau potong rumput halaman, tapi lama-lama obrolan mereka makin panjang. Dari tukar cerita soal masa kecil sampai diskusi soal musik dan film. Dari situ, benih-benih aneh mulai tumbuh. Raka sadar ada getaran tiap kali kulit mereka bersentuhan. Dan dari cara Tante Rini menatapnya, ia tahu ia bukan satu-satunya yang merasa begitu. Puncaknya malam itu. Saat hujan deras dan listrik mati, nenek tertidur pulas. Raka keluar rumah dan melihat lampu senter dari rumah Tante Rini. Tanpa pikir panjang, ia menghampiri. "Ayo masuk dulu, hujan deres gini," ucap Tante Rini. Rambutnya masih basah, pakai daster tipis warna hijau tua. Raka diam, matanya tak lepas dari siluet tubuh wanita itu di balik kain basah yang menempel. "Raka, kamu kenapa?" Suara itu pelan tapi menggetarkan. "Aku pengen jujur, Tante." Tante Rini menatap, menunggu. Raka melangkah lebih dekat. "Aku nggak bisa berhenti mikirin Tante." Rini terdiam. Angin malam membawa dingin, tapi dada mereka justru menghangat. "Raka, kamu masih muda." Tapi hati nggak pernah nanya umur. Raka mendekat. Jarak mereka tinggal beberapa jengkal. Hujan jadi musik latar. Dan waktu seperti berhenti saat tangan mereka bersentuhan, suatu hal yang tak seharusnya, tapi terlalu kuat untuk ditolak. Rini masih diam. Tatapan matanya bergetar antara ingin dan takut. Di luar, petir menyambar samar, menyinari wajah mereka sekejap. Raka bisa melihat dengan jelas, mata itu tak sedang menolak, tapi menahan. "Tante, aku nggak akan maksa. Tapi jangan bohong kalau hati Tante juga sama kayak aku," bisik Raka, nadanya lirih, tapi dalam. Tante Rini memalingkan wajah, berusaha kuat. Tapi dagunya gemetar, napasnya berat. Daster tipis yang menempel di tubuhnya makin menampakkan lekuk yang dari tadi coba dihindari Raka untuk dilihat sia-sia. "Raka, kamu tuh masih anak-anak buat orang seumuran aku." Tapi Tante nggak pernah lihat aku sebagai anak kecil. Kalau iya, nggak mungkin Tante biarin aku sering kesini, bantuin, ngobrol sampai tengah malam, kirim makanan tiap sore. Rini menutup matanya. Kalimat itu seperti tamparan. Semua pertahanan yang selama ini dia bangun, retak. Raka melangkah lebih dekat, lalu duduk di pinggiran sofa ruang tamu. Suasana remang. Hanya lampu emergensi kecil di pojokan yang menyala. Rini berdiri di depannya, tangannya gemetar. Raka mengangkat tangannya perlahan, menyentuh jari-jari Rini, lalu menggenggamnya.
Hangat? Jantung Rini berdegup tak karuan. Cuma malam ini, Raka. Habis ini semuanya balik kayak semula. Raka mengangguk, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegembiraan sekaligus kegugupan. Ia tahu ini salah, tahu konsekuensinya. Tapi godaan itu terlalu nyata, terlalu dekat, terlalu hidup. Rini duduk perlahan di sampingnya. Nafas mereka bertaut, tubuh makin dekat. Raka menyentuh pipi Rini dengan lembut, lalu mengusap rambut yang setengah basah. Rini meraih wajah Raka. Kamu tahu, sejak kamu pertama kali bantuin aku benerin pagar, aku udah ngerasa ada yang aneh. Tapi aku pura-pura bodoh. Aku pura-pura nggak ngerti cara memandang aku. Raka tersenyum tipis. Aku pun pura-pura nggak sadar kalau setiap sore tante sengaja keluar rumah pas aku pulang beli rokok buat nenek. Mereka tertawa kecil, tawa yang getir, tapi penuh pengakuan. Tak lama, tawa itu menguap. Digantikan hening. Jarak yang tinggal beberapa senti akhirnya terhapus ketika bibir mereka bertemu. Pelan, lalu semakin dalam. Tubuh mereka saling mencari, saling menemukan. Raka memeluk pinggang Rini, dan Rini menyusupkan jemari ke rambut gondrongnya. Setiap sentuhan seperti nyetrum, meledakkan rasa yang selama ini hanya bisa ditekan dalam diam. Raka menatap mata Rini, memohon izin tanpa kata. Dan Rini, untuk pertama kalinya sejak lama, tak lagi peduli pada norma, usia, atau omongan orang. Yang ia tahu, malam ini, ia butuh rasa. Dan Raka memberikannya. Hujan di luar masih turun, tapi suara derasnya seperti menghilang di antara tarikan napas dan detak jantung yang berpacu tak beraturan. Daster Rini sudah separuh terbuka, tersingkap tanpa paksaan, hanya karena gerak tubuh dan desir hasrat yang mengalir deras. Kulitnya yang hangat dan harum bunga kenanga membuat Raka kehilangan arah. Tangan Raka menjelajahi tubuh Rini dengan ragu yang pelan berubah, jadi yakin. Ia mencium leher wanita itu dengan lembut, seolah takut merusak sesuatu yang suci. Rini mendesah, pelan, nyaris seperti bisikan doa yang terselip dalam malam. Ra, pelan aja, tante udah lama nggak? Suaranya parau, tapi tidak menolak. Raka mengangguk, mencium bibir Rini lagi, lebih dalam. Nafas mereka bercampur, Rini menanggalkan sisa penghalang tubuhnya sendiri, dan Raka pun menanggalkan bajunya, hingga dua tubuh berbeda usia, pengalaman, dan dunia kini menyatu dalam kehangatan yang salah tapi indah. Kasur kecil di kamar Rini menyambut tubuh mereka yang panas. Lampu emergensi di sudut ruangan menyoroti siluet dua tubuh dalam gerak pelan dan penuh rasa. Tak ada kata, hanya napas, desah, dan sesekali panggilan pelan, Raka. Dan jawaban dari suara laki-laki muda yang terbuai dalam tubuh dan kasih seorang wanita yang selama ini hanya dia lihat dari jauh. Setiap sentuhan itu bukan sekadar nafsu, tapi rindu yang tertahan, cinta yang tak terucap, dan pelarian dari sepi yang menggigiti mereka tiap malam. Waktu seakan berhenti saat tubuh mereka menyatu. Rini menggigit bibir, matanya basah, tapi bukan karena penyesalan. Dan Raka, ia seperti sedang berada di dunia lain. Dunia di mana semua yang salah terasa benar, walau hanya untuk malam itu. Di luar, hujan mulai reda. Tapi badai di dalam ruangan baru saja mencapai puncaknya. Pagi datang terlalu cepat. Sinar matahari menerobos celah tirai kamar, menyinari dua tubuh yang masih terbaring di bawah selimut tipis. Rini membuka mata lebih dulu. Ia diam sejenak, menatap langit-langit kamarnya. Nafasnya berat. Di sampingnya, Raka masih tertidur telentang. Rambutnya berantakan, bibirnya setengah terbuka, polos dan tenang. Seakan semalam tak terjadi apa-apa. Tapi untuk Rini, semua telah berubah. Pelan, ia duduk di pinggir ranjang. Tangannya meraih daster yang tadi malam, tergantung di kursi. Jari-jarinya sempat gemetar saat menyentuh kain itu. Pagi, Tan. Suara Raka pelan, serak. Rini menoleh. Ada senyum di wajahnya,
tapi juga getir yang tak bisa disembunyikan. Pagi, Ra. Keheningan turun sesaat. Raka duduk, menarik celananya, lalu mendekat dari belakang, memeluk Rini. Aku nggak nyesel, bisik Raka di telinganya. Rini mengangguk pelan. Aku juga, tapi kita nggak bisa terus gini. Aku tahu. Tapi di balik kata-kata itu, Raka merasakan sesuatu di dadanya. Keras, menggantung, seperti ketagihan. Malam itu terlalu dalam, terlalu nyata, untuk bisa dianggap cuman sekali lalu selesai. Rini berdiri, melangkah ke dapur. Sarapan ya, nenekmu pasti nyariin nanti. Raka hanya memandangi punggung wanita itu. Ia tahu batas mulai dibangun kembali, tapi hatinya belum siap untuk menarik diri. Beberapa hari setelah malam itu, segalanya jadi aneh. Rini mulai menjaga jarak. Sapanya jadi singkat, pandangannya sering menghindar. Tapi Raka justru makin sering cari alasan buat datang. Nganterin belanjaan, numpang wifi, bahkan pura-pura salah kirim makanan nenek. Dan setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Hasrat, rindu, dan ketakutan. Sampai suatu sore, Mamet, teman kecil Raka, menyenggol bahunya waktu mereka nongkrong di warung kopi. Ra, serius tanya, ya? Lo kenapa sih akhir-akhir ini sering banget ke rumahnya Bu Rini? Raka kaget. Emang kenapa? Mamet cengar-cengir. Gue denger dari Bu Lastri, katanya lo sering ketahuan masuk rumah Bu Rini malam-malam. Lo bantuin apa emangnya? Masang genteng pakai baju dalam doang? Darah Raka langsung naik, tapi ia berusaha tenang. Orang kampung emang gitu, Met. Dikit-dikit bawa ke mulut. Mamet ngakak. Santai, gua nggak ngejudge. Cuma hati-hati aja, lo tuh cowok muda, dia janda manis. Warga bisa salah paham, atau jangan-jangan emang bener? Raka diameter, nggak membenarkan, tapi juga nggak menyangkal. Dan di dalam hatinya, dia tahu, rasa ini nggak bakal padam semudah itu. Apalagi tiap malam, bayangan Rini selalu hadir. Senyum setengah malu, kulit hangat yang menyentuhnya, dan suara lembut yang memanggil namanya dengan cara yang bikin lutut lemas. Kalau kamu mau lanjutin ke bagian konflik yang lebih intens, entah ketahuan warga, rasa cemburu, atau momen mereka gagal menahan diri lagi, tinggal bilang. Cerita ini udah mulai naik tensinya. Sore itu, langit mendung lagi. Raka duduk di beranda rumah neneknya, rokok di tangan, matanya mengarah ke pagar rumah sebelah. Rumah yang kini selalu bikin jantungnya berdebar, lebih dari sekadar alasan biasa. Tiba-tiba pintu rumah Rini terbuka. Wanita itu keluar dengan tampang panik, menutup pintu terburu-buru dan langsung berjalan cepat ke arah jalan utama kampung. Raka berdiri spontan, bukan karena curiga, tapi karena ekspresi di wajah Rini. Bukan ekspresi biasa. Tanpa pikir panjang, Raka menyusul. Langkahnya cepat menyusuri gang, dan di ujung jalan, ia melihat Rini berhenti di depan warung, bicara dengan seseorang. Seorang pria. Tinggi, gagah, pakai jaket kulit dan celana hitam. Raka belum pernah lihat dia sebelumnya. Pria itu tampak marah. Rini berusaha menjelaskan sesuatu, tapi laki-laki itu menunjuk-nunjuk ke arah rumahnya. Dari kejauhan, Raka bisa dengar samar-samar. Jadi ini alasan kamu nggak pernah mau aku balik? Karena kamu udah punya mainan baru? Raka mengepalkan tangan. Darah mudanya mendidih. Tapi dia belum berani maju. Dia tahu tempat ini bukan Medan atau Surabaya. Ini kampung. Setiap gerakan kecil bisa jadi bahan omongan sebulan. Rini menatap tajam pria itu. Kamu bukan siapa-siapa lagi, Dimas. Kita udah selesai dari dulu. Tapi kamu nggak pernah bawa cowok ke rumah sampai sekarang. Dan tiba-tiba anak kemarin sore itu sering main ke rumahmu. Dia cuma bantuin nyalain tubuhmu ya. Braka. Tanpa sadar, Raka sudah maju dan mendorong pria itu keras ke tembok warung. Matanya merah, nafasnya berat. Ngomong yang sopan, Mas.
Jangan bawa-bawa nama orang seenak jidatmu. Dimas menatap tajam. Lah ini dia, ini bocahnya. Rini panik menarik tangan Raka. Raka, cukup. Jangan bikin ribut di sini. Beberapa warga mulai melirik dari dalam rumah, membuka jendela, pura-pura ngelap kaca padahal jelas-jelas nguping. Dimas tertawa miring. Wah, tantenya selera juga ya. Anak muda, baru 19 tahun ya. Ucapan itu lebih sakit daripada pukulan. Rini terpaku. Raka menggertakkan gigi, tapi ia tahu ini bukan tempatnya, bukan momennya. Udah, balik aja Mas. Kalau Tante Rini udah bilang selesai, ya selesai. Dimas menatap Raka sejenak, lalu Rini. Kita belum selesai. Setelah pria itu pergi, Rini dan Raka berdiri lama di pinggir jalan, hanya diam. Siapa dia? Tanya Raka akhirnya. Dimas, mantan. Kadang masih suka datang kalau ada masalah kerjaan, tapi dia posesif, dan sekarang dia tahu tentang kita. Raka menggenggam tangan Rini. Aku nggak peduli, aku nggak takut sama dia. Rini menatapnya, mata berkaca-kaca. Tapi aku takut, Ra. Takut sama semuanya, sama kampung ini, sama omongan orang, sama perasaan sendiri. Jadi mau kita apa? Harusnya kita berhenti. Raka mendekat. Kamu yakin bisa? Rini tak menjawab, tapi tangannya tetap menggenggam erat jemari Raka. Dan di mata mereka berdua, jawabannya sudah jelas. Malam kembali turun, lebih cepat dari biasanya. Udara dingin kampung membawa rasa gelisah yang tak bisa diusir oleh kopi atau selimut. Raka kembali berdiri di depan rumah Rini. Kali ini tanpa alasan, tanpa misi, hanya karena rasa yang tak bisa dia bendung lagi. Pintu itu terbuka sebelum sempat dia ketuk. Seolah Rini sudah tahu dia akan datang. Wanita itu berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek, rambut digelung seadanya. Tapi di mata Raka, dia tetap terlihat paling cantik. Aku udah bilang jangan kesini malam-malam lagi. Ucap Rini pelan, tapi suaranya goyah. Aku juga udah janji ke diri sendiri buat berhenti mikirin tante. Tapi nyatanya aku nggak bisa. Beberapa detik mereka hanya saling pandang, sampai akhirnya Rini mundur satu langkah, tanpa kata. Undangan yang lebih jelas dari 1000 ucapan. Begitu pintu ditutup, suasana berubah. Mereka sudah tahu kemana arah semua ini, dan kali ini tak ada yang berpura-pura lagi. Raka langsung menarik Rini ke dalam pelukannya, mencium bibirnya dengan rakus, dengan rindu yang tak pernah habis. Rini balas mencium, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Tangan mereka saling meraba, saling membuka apa yang menghalangi rasa. Kaos dan celana Rini terhempas ke lantai, begitu juga dengan baju Raka. Tubuh mereka saling bertabrakan dalam gelap, mencari tempat di mana mereka bisa melebur dan lupa dunia. Mereka tak menuju kamar, mereka jatuh di sofa ruang tamu, napas berat, keringat bercampur dengan rasa bersalah dan gairah yang membakar. Rak, suara Rini serak, berat. Kita nggak bisa berhenti ya. Raka mengecup lehernya, tangan menyusuri lekuk tubuh yang sudah dihafal dengan sempurna. Nggak bisa. Dan aku juga nggak mau. Setiap gerakan mereka seperti perlawanan terhadap dunia. Dunia yang bilang hubungan ini salah. Dunia yang bilang mereka beda generasi. Dunia yang enggak tahu bagaimana hangatnya kesepian yang saling bertemu. Rini melingkarkan kaki di pinggang Raka. Tubuhnya bergetar pelan. Matanya menatap langit-langit seperti berdoa. Mungkin minta pengampunan. Mungkin minta satu malam lagi tanpa gangguan. Raka menatap wajahnya, lalu mencium keningnya lama. Aku cinta sama tante. Dan Rini dengan mata setengah terpejam menjawab tanpa suara. Tapi pelukannya menguat, tubuhnya menerima, dan hatinya sekali lagi tak bisa menolak. Di luar anjing menggonggong, angin menggeser tirai jendela. Tapi di dalam rumah kecil itu, 2 manusia tengah larut dalam dosa yang terlalu nikmat untuk dihentikan. Dan malam itu, mereka kembali tenggelam. Lebih dalam, lebih liar,
lebih tak termaafkan. Pagi harinya, suasana kampung mendadak tegang. Di warung depan gang, Bu Lastri dan Bu Jum ngumpul sambil ngaduk kopi sachet. Suara mereka pelan tapi tajam. "Kowe ngerti ora, Bu? Semalam aku lihat si Raka keluar dari rumahnya Bu Rini. Jam loro lebih loh." "Iyo, aku lihat juga dari jendela dapur. Lah wong ngendap-endap ngono, piye ora curiga." Kabar menyebar cepat, lebih cepat dari angin pagi. Sebelum ayam kedua berkokok, nama Rini dan Raka sudah jadi santapan gosip di tiap sudut kampung. Sementara itu, Raka duduk di rumah nenek, kepala dipenuhi rasa sesak. Ia tahu omongan pasti sudah menyebar. Dan benar saja, neneknya Bu Siti memanggilnya ke dapur, suaranya pelan tapi dingin. "Kowe beneran sering ke rumahnya Bu Rini malam-malam, Rak?" Raka menunduk. "Nek, aku cuma bantuin dia sendirian." Bu Siti menghela napas. "Bantuin ngatur lampu, opo bantuin ngatur rasa?" Raka terdiam, hatinya mencelos. Neneknya bukan orang bodoh, bukan juga tuli terhadap obrolan tetangga. "Nek, aku ngerti nak, wong janda itu kadang butuh ditemani, dan kamu mungkin kesepian juga. Tapi ini kampung, Rak, bukan kota besar. Di sini semua mata jadi hakim dan mulut jadi cambuk." Raka memejamkan mata. Ada rasa bersalah yang menggumpal, tapi juga kemarahan. Kenapa yang mereka rasa salah? Padahal nggak ada yang mereka paksa. Nggak ada yang mereka rusak. Sementara itu, Rini duduk sendirian di dapurnya, wajahnya pucat. Sejak pagi, tak ada satu tetangga pun yang menyapa seperti biasa. Bahkan Bu Jum yang biasanya minta cabe di belakang rumah, cuma lewat tanpa menoleh. Rini tahu ini akan datang, tapi rasanya tetap menyakitkan. Ketukan di pintu mengagetkannya. Saat dibuka, Dimas berdiri di sana. Kali ini dengan ekspresi puas. "Aku udah bilang kita belum selesai, Rin. Dan sekarang semua orang udah tahu siapa kamu sebenarnya." "Pergi, Mas. Aku nggak mau urusan sama kamu." Dimas mendekat, wajahnya setengah berbisik. "Aku bisa bikin semua ini reda, tapi kamu tahu harganya kan?" Rini mengatupkan bibirnya kuat-kuat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. "Keluar dari rumahku, sekarang juga." Dimas tersenyum tipis, lalu pergi. Tapi ancaman itu masih menggantung di udara. Di malam hari, Raka menyelinap kembali ke rumah Rini. Tapi kali ini bukan untuk mencari pelukan atau kehangatan. Wajahnya serius. "Tante, kita nggak bisa terus begini. Aku nggak mau lihat Tante dihina. Aku juga nggak mau diem kalau orang mulai nyebar fitnah." Rini duduk, lelah. "Lalu kamu mau apa, Rak?" "Aku mau kita jujur. Kita jalanin ini atau kita sudahi sekalian. Tapi aku nggak mau jadi rahasia lagi. Aku bukan anak kecil, Tan. Aku bisa tanggung jawab." Mata Rini berkaca-kaca, hatinya penuh konflik. Ia mencintai Raka, tapi dunia tak akan pernah mengizinkan itu mudah. Dan sebelum sempat menjawab, suara dari luar rumah terdengar, teriakan. "Bu Rini, ayo keluar, jelas-jelasan aja sekarang." "Kita semua warga sini berhak tahu hubunganmu sama anak itu." Raka berdiri. "Aku yang keluar." "Raka, jangan." Tapi pintu sudah terbuka. Dan Raka, dengan dada terbuka dan mata tajam, berdiri di hadapan belasan warga yang membawa amarah, lampu senter, dan mulut yang siap membakar. Dan malam itu, semua tak lagi bisa disembunyikan. Kerumunan warga makin padat. Wajah-wajah penuh emosi berkumpul di depan rumah kecil Rini. Ada yang hanya ikut-ikutan, ada yang memang penasaran, dan ada juga yang haus sensasi. Di tengah semua itu, Raka berdiri tegak, menatap mereka satu persatu. "Aku yang salah," ucapnya lantang. "Kalau kalian mau marah, marah ke aku, jangan ke Bu Rini." Teriakan langsung menyambar. "Enak aja, situ anak kemarin sore main di rumah janda tiap malam. Kampung ini punya aturan, nah, bukan tempat buat kalian main cinta-cintaan."
pintu rumah Rini terbuka pelan. Ia berdiri di sana, mengenakan gamis gelap dan selendang di bahu. Wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu ada luka yang sudah tak bisa dia sembunyikan. "Cukup." Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. "Aku tahu hubungan kami salah di mata kalian, tapi ini bukan dosa yang kalian bisa hakimi seakan-akan kalian lebih suci." Warga terdiam. Beberapa mulai saling pandang. Tak menyangka perempuan yang selama ini dikenal sopan dan tertutup akan berbicara setegas itu. "Kalau aku memang salah," lanjut Rini, "biar aku sendiri yang tanggung. Tapi jangan bawa-bawa anak ini. Dia datang karena aku yang membuka pintu." Raka menoleh padanya, wajahnya penuh perih. "Tante," tiba-tiba dari kerumunan suara Dimas terdengar lagi. "Ya ampun Rin, udahlah. Mau belain anak bocah sampai segitunya? Udah jelas semua orang lihat siapa kamu sekarang." Raka mengepalkan tangan, tapi kali ini Rini yang maju selangkah, menatap Dimas lurus-lurus. "Lebih baik aku dicaci karena cinta, daripada terus hidup dalam kebohongan seperti kamu." Suasana hening, tegang. Tiba-tiba nenek Raka muncul dari arah belakang, berjalan perlahan dengan tongkat kayu. Semua mata tertuju padanya. "Wes, kabeh podo edan," gumam Bu Siti. "Aku iki mbok Raka, aku ngerti bocahku salah. Tapi nek cinta pancen dateng tanpa ndelok umur piye. Kowe kabeh iku dulur, nek ora iso nulungi, ojo malah nambahi lara." Seolah kata-kata nenek tua itu jadi embun di tengah panasnya amarah. Beberapa warga mulai menunduk. Ada yang menghela napas, ada yang langsung balik badan. Dimas mendengus dan pergi begitu saja. Kerumunan perlahan bubar. Tapi yang tersisa di depan rumah Rini adalah dua hati yang sudah tak bisa kembali seperti semula. Raka menatap Rini. "Sekarang semua orang tahu. Aku nggak bakal sembunyi lagi. Kalau tante mau, aku bakal tetap di sini, di sampingmu." Rini menahan air mata. Tapi untuk pertama kalinya, dia tak merasa sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya juga, mereka tak menyentuh tubuh. Mereka hanya duduk bersebelahan, diameter, tapi saling genggam tangan. Karena cinta kadang tak harus teriak. Ia hanya perlu keberanian buat tetap tinggal meski seluruh dunia menyuruhmu pergi. Beberapa bulan berlalu. Kampung itu, seperti halnya tempat-tempat lain yang gemar bergosip, akhirnya lelah sendiri. Setelah badai kata-kata dan pandangan sinis, semua kembali ke rutinitas. Kehidupan terus berjalan, dan cerita lama pun perlahan ditelan waktu. Rini tetap tinggal di rumah kecilnya. Kebun belakang kini lebih rapi, bunga mawar tumbuh subur di tepi pagar. Ia membuka kelas mengaji kecil untuk anak-anak kampung. Sesuatu yang dulu ingin ia lakukan, tapi tak pernah sempat. Tak semua orang kembali menyapanya, tapi yang benar-benar tulus mulai datang satu persatu. Raka, setelah menyelesaikan sekolahnya, memutuskan untuk tetap tinggal di kampung itu sementara waktu. Ia membantu di koperasi desa dan kadang menyumbangkan waktunya untuk ngajari anak-anak muda soal teknologi dan bahasa Inggris. Pelan-pelan, ia jadi sosok yang dihormati, bukan hanya diperbincangkan. Hubungannya dengan Rini tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana mereka saling diam, saling menyalahkan keadaan, atau bertanya dalam hati apakah semua ini layak diperjuangkan. Tapi kemudian ada juga hari-hari yang sederhana, menanam pohon bersama, tertawa sambil minum teh, atau hanya duduk berdua menatap langit senja tanpa harus banyak bicara. Dimas tak pernah muncul lagi. Terakhir terdengar, ia pindah ke kota lain, membawa serta egonya yang pecah. Orang-orang kampung masih suka berbisik kadangkala. Tapi suara bisik itu tak lagi memekakkan, karena Rini dan Raka memilih untuk tidak membalas apa-apa. Mereka membiarkan waktu dan ketulusan berbicara. Mereka tahu cinta mereka tidak sempurna, tidak normal menurut banyak orang. Tapi mereka juga tahu cinta yang tumbuh dari luka dan keberanian
kadang lebih tulus dari cinta yang tumbuh dari nyaman dan kebiasaan. Dan di suatu sore yang tenang, saat matahari pelan-pelan tenggelam di balik pepohonan, Raka menggenggam tangan Rini dan berbisik, "Kalau dunia ini salah, aku nggak mau benar. Asalkan kamu tetap di sini." Rini tersenyum, matanya hangat. "Selama kamu berani bertahan, aku nggak akan pergi." Dan di kampung kecil itu, dua jiwa yang dianggap tak pantas tetap saling mencintai, diam-diam, tapi sepenuh hati.